Marc Marquez dengan lantang menepis anggapan bahwa dirinya adalah kandidat utama untuk merebut kemenangan di putaran pembuka MotoGP 2025 di Thailand. Tapi tunggu dulu, performanya di tes pramusim benar-benar bikin geger dunia balap. Pembalap pabrikan Ducati itu menyelesaikan simulasi balapan sepanjang 23 lap di hari terakhir tes Buriram dengan rata-rata waktu 1 menit 30,378 detik, setengah detik lebih cepat dari rekor sepanjang masa di sirkuit tersebut pada 2023. Fantastis. Dan itu belum semuanya. Marquez juga mencuri perhatian dengan simulasi sprint luar biasa di tes Sepang dan bahkan memuncaki klasemen sementara di Buriram. Tak heran banyak yang yakin bahwa dia bakal membuka musim 2025 dengan kemenangan spektakuler. Tapi, Marquez justru memilih untuk tetap merendah dan menegaskan bahwa gelar favorit masih milik rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Bagi saya, Pecco tetap favorit, dan saya ada di posisi kedua, tegas Marquez. Tahun lalu kami menyelesaikan kejuaraan seperti ini. Pecco sudah bertarung untuk gelar juara dunia selama 4 tahun terakhir dan sudah 2 kali juara. Di MotoGP, semua pembalap cepat. Tes hanyalah tes, dan seringkali hasil pramusim tidak mencerminkan hasil balapan sesungguhnya. Yang terpenting sekarang adalah membangun fondasi yang kuat dan menjaga keseimbangan motor agar tetap optimal. Ducati akhirnya membuat keputusan besar. Mereka akan tetap menggunakan mesin 2024 selama 2 tahun ke depan. Alasannya, spesifikasi 2025 belum memberikan keuntungan signifikan. Dan Marquez, dia 100% setuju dengan keputusan itu. Sejak awal, saya sudah merasakan kalau keseimbangan motor 24 sangat baik. Kami terus menguji motor 25 untuk melihat apakah ada perbaikan di beberapa area, karena ada beberapa titik yang sangat kuat. Tapi setelah mencoba di 3 trek berbeda, kami menyadari mempertahankan basis 2024 adalah langkah paling cerdas. Motornya sudah luar biasa, jadi tak ada alasan untuk mengambil risiko dengan mesin baru yang belum sepenuhnya kami pahami. Marquez tak hanya menunjukkan kecepatan tinggi, tapi juga menjadi salah satu dari sedikit pembalap yang melakukan simulasi balapan penuh. Strateginya, siap tempur sejak awal musim. Saya tahu ini mungkin terdengar membosankan, tapi saya justru sangat termotivasi untuk melawan saudara saya Alex. Dia juga cepat, meskipun sempat mengalami sedikit masalah dengan motornya. Kami mencoba pendekatan yang berbeda, tidak bersamaan, lalu membandingkan hasilnya di akhir. Dan hasilnya luar biasa. Saya berhasil menyelesaikan semua daftar tugas, dari teknis, performa, hingga gaya berkendara. Saya siap untuk musim ini. MotoGP 2025 sudah di depan mata, dan Marc Marquez datang dengan penuh percaya diri. Apakah ia akan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar bukan favorit? Kita tunggu aksinya di lintasan. Marc Marquez ungkap alasan Ducati pilih mesin GP24 untuk 2025. GP25 punya terlalu banyak kekurangan. Ducati mengambil keputusan besar. Menurut Marc Marquez, alasan utama mereka memilih menggunakan mesin GP24 untuk musim 2025 adalah karena versi GP25 masih memiliki terlalu banyak kekurangan yang berisiko. Dalam sesi tes di Buriram pada hari Rabu, bos tim Ducati, Davide Tardozzi, mengonfirmasi bahwa timnya kemungkinan besar akan menghomologasi mesin 2024 untuk musim mendatang. Alasannya, spesifikasi GP25 dianggap belum cukup siap untuk menghadapi tantangan besar musim depan. Keputusan ini bukan main-main.
pengembangan mesin untuk tim non-konsesi akan dibekukan selama 2 tahun sejak balapan pembuka musim 2025 di Thailand. Dengan GP24 yang mendominasi musim lalu dengan 16 kemenangan dari 20 balapan, Ducati tidak bisa mengambil risiko mengandalkan mesin yang belum terbukti. Marquez dengan tegas menyatakan bahwa Ducati harus realistis dan tidak bisa berjudi dengan masa depan mereka. Kami tidak bisa mengambil risiko menghomologasi mesin yang belum 100% lebih baik dari 2024. Karena begitu dihomologasi itu akan berlaku selama 2 tahun, ujar Marquez setelah menjadi yang tercepat pada hari pertama tes di Buriram. Menurutnya, GP25 memang menunjukkan potensi di beberapa aspek, tetapi juga masih memiliki kelemahan signifikan. Ducati sudah memiliki banyak pengalaman dengan GP24 yang terbukti sebagai motor yang sangat kompetitif. Maka, tidak heran jika mereka lebih memilih mengandalkan mesin yang sudah terbukti ketangguhannya. Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, juga sependapat. Bagnaia menegaskan bahwa mesin 2025 bukan berarti tidak kompetitif. Tetapi Ducati masih kesulitan menemukan keseimbangan yang tepat dalam pengereman. Saat ini kami semua cenderung memilih mesin 2024, kata Bagnaia, yang finish di posisi ke-8 dalam tes hari Rabu. Menurutnya, jika mereka memulai musim dengan mesin yang masih memiliki masalah pengereman, itu bisa menjadi keputusan yang berisiko besar. Kami beruntung Mark tidak mengalami masalah hari ini, tapi dari sisi saya, semuanya berjalan buruk sejak awal hari. Tim saya bekerja luar biasa, tapi tetap saja, ini bukan kondisi yang ideal, tambah Bagnaia. Keputusan Ducati ini mengingatkan pada tahun 2022, ketika mereka memilih menggunakan spesifikasi mesin yang lebih lama karena mengalami kesulitan di pramusim dengan GP22. Ducati kini menghadapi keputusan besar, tetap mempertahankan mesin yang telah terbukti atau berjudi dengan sesuatu yang belum pasti. Yang jelas, musim 2025 semakin menarik untuk disaksikan. Ducati Lenovo dengan duet maut Marc Marquez dan Pecco Bagnaia semakin menjadi pusat perhatian jelang MotoGP 2025. Legenda MotoGP, Giacomo Agostini, turut memberikan pandangannya terhadap dua pembalap ini. Menurutnya, Marquez akan tampil lebih lapar dan haus kemenangan dibanding rekannya, Bagnaia. Berada dalam satu garasi yang sama, Agostini meyakini bahwa keduanya tidak akan pernah bisa berteman. Persaingan di antara mereka akan begitu panas, hingga Ducati harus turun tangan untuk memastikan segalanya tetap terkendali. Jika tidak, mereka akan terus bersaing ketat di lintasan, memandang satu sama lain sebagai musuh utama yang harus dikalahkan. Mereka tidak akan pernah berteman, tegas Agostini kepada La Gazzetta dello Sport, dikutip dari Corse di Moto. Ducati memiliki peran besar dalam menjaga keharmonisan tim. Mereka harus memastikan bahwa kedua pembalap ini mendapatkan perlakuan yang sama, agar fokus tetap tertuju pada balapan dan bukan konflik internal yang dapat merusak keseimbangan tim. Saat seorang pembalap bertarung, dia hanya berpikir untuk menang, mencari celah, menyalip, dan melesat menjauh. Bukan soal apa yang dikatakan kepadanya di pit, lanjutnya. Namun, dari sisi profesionalisme, baik Marquez maupun Bagnaia tetap diakui sebagai pembalap hebat. Bagnaia dikenal lebih metodis dan lebih menyatu dengan tim, sementara Marquez dikenal dengan gaya balapnya yang agresif dan penuh determinasi.
Mereka pasti akan cemburu satu sama lain. Saya memprediksi akan terjadi duel sengit. Marquez lebih lapar dari Bagnaia, dan itu bisa menjadi pembeda, ungkap Agostini. MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi musim yang penuh dengan persaingan ketat. Marquez dan Bagnaia akan bertarung habis-habisan demi membuktikan siapa yang terbaik di lintasan. Juara dunia MotoGP 8 kali, Marc Marquez resmi menjalin kerjasama dengan Insta360, pemimpin industri kamera aksi. Kini, sebagai duta merek terbaru, pembalap tim Ducati Lenovo ini siap memanfaatkan teknologi canggih untuk mengabadikan momen-momen epik di atas motor Panigale, kesayangannya saat latihan. Dalam pernyataan resmi, Insta360 mengungkapkan bahwa kemitraan ini akan membawa pengalaman baru bagi para penggemar. Dengan tambahan kamera inovatif ini, penonton bisa merasakan sensasi balapan langsung dari sudut pandang Marquez. Mereka akan melihat gaya agresifnya dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya, kata pihak perusahaan. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez harus mencari sponsor pribadi baru akibat ketidakcocokan antara sponsor sebelumnya, yaitu Red Bull, dan merek barunya Ducati yang disponsori oleh Monster Energy. Keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan Red Bull memang tidak mudah. Meski begitu, spekulasi tentang potensi reuni dengan Red Bull di masa depan tetap terbuka. Kini, dengan bergabungnya Insta360 sebagai mitra strategisnya, para penggemar bisa menikmati sudut pandang eksklusif dari aksi-aksi Marquez tentu saja, bukan di MotoGP, karena aturan melarang penggunaan aksesori tambahan di motor balap. Namun, dalam sesi latihannya, itu cerita yang berbeda. Max Richter, wakil presiden pemasaran Insta360, menekankan arti penting dari kerjasama ini. Karier luar biasa Marc dan tekadnya untuk terus maju, meskipun mengalami cedera, benar-benar mencerminkan semangat Think Bold. Kami sangat bangga bisa bekerja sama dengannya di tahap baru dalam kariernya, dan tidak sabar melihatnya bersinar di MotoGP 2025. Sepanjang tahun ini, Insta360 akan menghadirkan konten eksklusif yang memperlihatkan sisi lain dari Marquez, mulai dari latihan intens hingga momen di balik layar yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Dengan kemitraan ini, penggemar bisa lebih dekat dari sebelumnya dengan persiapan sang legenda di lintasan. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia kompak menatap seri perdana musim ini, MotoGP Thailand 2025, dengan optimisme sebagai andalan Ducati. Rangkaian persiapan menatap MotoGP 2025 memasuki akhirnya di mana para pembalap tinggal menyisakan satu agenda tes pramusim lagi pada pekan ini. Tes terakhir tersebut akan digelar di Cheng International Circuit, Buriram, Thailand pada tanggal 12 hingga 13 Februari 2025 mendatang. Kendati masih menyisakan satu agenda uji coba lagi, nada optimistis untuk bisa meraih hasil maksimal pada seri pembuka musim ini datang dari Ducati. Melalui Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, mereka kompak bisa tampil maksimal pada seri MotoGP Thailand 2025 yang menjadi pembuka persaingan.
Bagnaia sebagai rider yang pernah merajai kelas utama 2 kali bersama Ducati pada 2022 dan 2023 menilai timnya sudah sangat siap. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu sudah cukup puas dengan kinerja Desmosedici GP25 yang sudah dia coba pada tes pramusim MotoGP 2025 yang pertama di Malaysia. Akan tetapi, Bagnaia enggan jemawa dan berpuas diri karena mengembangkan motor yang sempurna jauh lebih susah. Setelah tes saya dapat mengatakan bahwa saya merasa 100% siap, kata Bagnaia saat diwawancari pada acara launching MotoGP 2025 di Bangkok, Thailand. Motornya sudah berevolusi dan terlihat luar biasa, tapi masih ada keputusan yang harus diambil. Sulit untuk meningkatkan motor yang sudah sangat bagus, tapi kami mengelolanya dengan cara terbaik, tuturnya menambahkan. Di sisi lain, hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan Marquez, di mana dia sangat antusias mengaspal bersama Ducati di seri perdana. Baginya, Grand Prix Thailand merupakan seri yang istimewa, karena pada musim 2019, lalu dia merayakan gelar juara dunia ke-8-nya di sini. Saya merayakan gelar juara dunia ke-8 saya di sini, dan banyak hal telah terjadi sejak itu, ucap Marquez. Saya suka Buriram, saya suka sirkuit dan orang-orangnya, imbuhnya. Lebih lanjut, pembalap berjuluk Baby Alien tersebut juga mengapresiasi para penggemar, di mana mereka menjadi salah satu sumber motivasi untuk tampil baik. Kami merasa sangat beruntung bahwa MotoGP memiliki basis penggemar di seluruh dunia, kata Marquez, dilansir Bolasport.com dari Motosan. Kemanapun kami pergi, selalu ada energi yang besar dan acara di Bangkok ini sangat mengesankan, imbuhnya. Sejarah baru tercipta. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez akhirnya berduet sebagai rekan setim untuk pertama kalinya. Di musim dingin ini, dua pembalap bintang tersebut bekerja sama mengembangkan paket pabrikan Ducati yang akan menjadi senjata utama dalam perburuan gelar MotoGP 2025. Namun, tantangan besar sudah menanti mereka, dan kali ini, taruhannya lebih besar dari sebelumnya. Seperti biasa, keputusan penting yang harus diambil adalah menentukan spesifikasi mesin. Namun, ada satu hal yang membuat tahun ini jauh lebih menegangkan. Mesin yang mereka pilih tidak hanya akan digunakan selama satu musim, tetapi juga akan dikunci untuk 2 tahun ke depan. Begitu mesin mendapat homologasi sebelum putaran pembuka di Thailand, Ducati tidak akan bisa mengubahnya hingga akhir 2026. Tes ini sangat penting, tegas Bagnaia. Apa yang kami putuskan sekarang akan bertahan selama 2 tahun penuh. Kami harus benar-benar tenang dan tidak boleh terburu-buru. Keputusan ini tidak bisa hanya didasarkan pada performa ban baru, tetapi harus mempertimbangkan berbagai aspek teknis yang sangat kompleks. Meski penuh tekanan, ada kejutan besar yang muncul dalam kerja sama Bagnaia dan Marquez. Untuk pertama kalinya dalam karier saya merasakan hal yang sama dengan rekan setim saya, ujar Bagnaia penuh antusias. Keduanya memberikan umpan balik teknis yang hampir identik yang menjadi keuntungan besar bagi para insinyur Ducati dalam mengembangkan motor. Marquez pun mengakui betapa sulitnya transisi dari Desmosedici GP23 ke GP25. Ini seperti mengendarai 2 motor baru sekaligus. Dibutuhkan konsentrasi yang luar biasa, katanya. Tapi yang terpenting, saya dan Pecco punya komentar yang sangat mirip soal motor ini. Ini sangat membantu. Meski Ducati berada di jalur yang benar, teka-teki besar masih belum terpecahkan. Mesin mana yang akan mereka pilih? Bagnaia mengaku masih bimbang. Peluangnya 50-50, ujarnya.
GP24 terbukti sebagai motor yang luar biasa, terutama dalam pengereman. Namun, GP25 menawarkan akselerasi dan kecepatan lebih tinggi di lintasan lurus. GP25 sangat halus dan memungkinkan pengaturan akselerasi lebih presisi, jelas Bagnaia. Namun, ada tantangan besar. GP24 unggul dalam pengereman, sebuah keunggulan yang masih belum bisa ditandingi oleh GP25.